Kita berada di episode 89. Para pejabat banyak banget yang korupsi. Kenapa sih? Ya Allah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.Hati207. Aduh. Aduh, sorry ya, gue lagi batuk. Tapi gue harus syuting demi kalian. Kenapa? Karena you are amazing. Kalian tuh luar biasa. Dan tema yang akan kita bahas adalah tentang korupsi. Alias ini tuh menjadi perbincangan di lintas masa dan lintas generasi. Semenjak gue lagi kecil dan juga nanti gue udah bongkok kali ya, atau gue udah gak ada lagi di dunia ini, atau di berbagai macam tempat ya, wilayah kah, provinsi ataupun negara, benua kah, memang yang namanya korupsi ini sudah mendarah daging dan menjangkiti kehidupan umat manusia begitu ya. Kalau binatang kayaknya nggak korupsi deh. Binatang tuh kayak makan ya udah secukupnya, besok cari lagi. Ya tapi kalau manusia ini udah nih ya, korupsinya tuh di mana-mana. Nah, gue pengen bahas tentang korupsi ini dan fenomena kenapa kemarin yang sampai 300 ya triliun tapi cuma dihukum 5 tahun. Itu kayaknya pembahasannya juga udah cukup lama, udah cukup banyak banget ya. Kalian bisa cek di beberapa podcast dan di beberapa channel-channel yang lainnya khusus tentang itu. Tapi gue pengen ngebahas kenapa bisa terjadi korupsi, kenapa orang tuh korupsi begitu ya. Nah, gue pengen sebelum gue loncat ke pembahasan itu, gue pengen ngasih tau ke kalian nih ya, siapa yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih mentereng dari Pelita Hati 207 alias ada dotnya ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat amat mendukung banget channel ini ataupun perkembangan channel ini, yang tentunya disupport juga oleh Jahid Tel Aviv. Ada berbagai macam faktor nih ya. Yuk kita langsung aja. Ada beberapa faktor ya kenapa bisa korupsi ini terjadi. Jadi korupsi ini di kalangan pejabat itu masalah yang sangat kompleks ya, yang punya banyak penyebab. Nah, beberapa penyebabnya itu ada faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor sosial dan juga budaya. Kayak misal dari faktor ekonomi ya, gaji yang rendah. Jadi pejabat yang rendah itu buat mereka tuh ngerasa nggak cukup aja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ini tuh masalah gaji yang rendah ini sebetulnya tidak ada manusia memang yang ngerasa puas sampai hatinya sendiri ngerasa dirinya memang harus puas. Kalau bergaji 1 miliar pun karena gaya hidup serta hedonismenya sangat kuat sekali, yang per 4 hari sekali mungkin dia harus keluar negeri lah untuk jalan-jalan dan menghabiskan uangnya untuk berjudi. Saya kira gaji yang sefantastis itu pun juga tidak akan memuaskan si manusia bejat ini ya. Tapi kalau gaji rendah ini ya itu salah satu faktor, tapi faktor kecil. Yang berikutnya adalah kesempatan untuk memperkaya diri. Jadi pejabat itu kan dapat memberikan kesempatan untuk memperkaya diri melalui korupsi. Ya namanya juga mungkin latar belakangnya dulunya miskin atau sekarang emang lagi miskin, tetapi karena jabatannya itu mampu menjadikan dirinya kaya karena bulanannya, plus karena dia mengurus uang tertentu yang mengharuskan sebetulnya uang tersebut harus disalurkan ke masyarakat, tapi bayangkan dia bisa korupsi seenaknya. Tentu ini juga menjadi salah satu faktor, yaitu kesempatan ya untuk memperkaya diri. Yang berikutnya itu adalah tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ngerti gak sih kalau tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dapat membuat pejabat itu ngerasa terpaksa untuk melakukan tindakan korupsi ini. Misal pengen tas Hermes, pengen ke Bali, pengen keinginan yang sangat amat kuatnya ini itu itu kan keinginan yang emang sifatnya tuh nggak beli juga nggak apa-apa. Misal ada tekanan-tekanan dia harus bayar rumah, harus bayar pendidikan anak-anaknya. Tapi ya balik lagi ya, kalau kalian itu memiliki standar keuangan sehari-harinya itu kecil,
sehari-harinya itu sedikit, maka kalian itu harus ngerti bahwa ketika pendapatan kalian itu sedikit, maka pengeluaran kalian juga harus diatur sedikit. Jangan ini mah ya, pekerjaan, sorry to say, saya tidak mendiskreditkan PNS atau siapapun itu. Ya, pekerjaan cuma sebulan mungkin 5 juta rupiah per bulan begitu ya gajinya. Tapi anaknya pengen sekolah di Alexandria misal, yang SPP per bulannya aja bisa 50 juta. Ya emang dari mana duitnya gitu kan. Jangan yang kalau begini-begini mah. Yang berikutnya tuh ada faktor psikologis nih. Jadi kekuasaan ya, juga pengaruh ya. Ini nih jabatan, pejabat ini dapat memberikan kekuasaan dan pengaruh yang amat gede banget, yang dapat ngebuat orang itu ngerasa nggak terkendali. Karena kalau orang udah berkuasa, udah punya pengaruh, jadi dia ngerasa bahwa tidak ada yang bisa menghandle saya kecuali saya sendiri gitu. Sehingganya dia bisa sembrono untuk memakai anggaran-anggaran yang seharusnya tidak untuk dia. Yang berikutnya nih, rasa nggak aman. Apa maksudnya rasa nggak aman? Jadi rasa nggak aman ini itu juga dapat ngebuat pejabat itu ngerasa perlu nih untuk memperkaya diri untuk memastikan keamanan finansial mereka. Jadi waduh, pengeluaran udah gede banget sementara tabungan menipis. Dia ngerasa udah nggak aman nih. Wah, ini gimana nih? Udah ngerasa nggak aman gitu. Nah, barulah dia dengan pekerjaan dia, dengan kesempatan dia tentunya, dia bisa tuh korupsi begitu. Yang berikutnya nih, kurangnya integritas. Maksudnya apa nih Bang? Jadi kurangnya integritas ya, dan nilai-nilai etis itu dapat ngebuat pejabat ngerasa nggak punya masalah untuk ngelakuin korupsi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau orangnya begajul, orangnya nggak tahu norma, orangnya nggak tahu adab, nggak tahu hukum, nggak tahu nilai-nilai etis yang bagus, maka korupsi itu menjadi ya udah, emang saya ngelakuin juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini yang bahaya banget tentunya. Terus kemudian ada faktor sosial dan juga budaya. Contoh nih ya, ada kultur korupsi ya. Jadi kultur korupsi yang udah ada di masyarakat itu dapat ngebuat pejabat itu ngerasa bahwa ya korupsi adalah hal yang normal. Misal nih ya, dulu ada bantuan operasional sekolah ataupun BOS ya. Jadi dari pemerintah itu anak-anak tidak dimintai uang sekolah misal. Ternyata pihak sekolah ngerasa bahwa ya udah tetap ditarik ya, tetap jualan buku tetap ditarik, akan tetapi ya ngejual bukunya itu mungkin dengan embel-embel oh ini sokongan, oh ini dan lain sebagainya ya. Nah, jadi karena sekolah dari dulu ya seperti itu, kulturnya seperti itu, tidak disadari bahwasanya itu adalah korupsi, maka dilakuin aja terus-terusan kayak gitu. Yang berikutnya tuh kurangnya pengawasan. Jadi kurangnya pengawasan dan kontrol itu dapat ngebuat pejabat ngerasa nggak terkendali. Makanya saya setuju banget deh kalau memang ada undang-undang pengawasan terhadap keuangan para pejabat. Dan memang sebetulnya sudah ada ya, ada otoritas. Tapi kalau OJK itu kayak nggak ngurusin yang begitu ya. Misal ada badan pengawas keuangan serta tunjangan para pejabat. Misal kalau memang ada seperti itu. Ini juga saya setuju banget ya, adanya pengawasan begitu. Yang berikutnya tuh karena ada tekanan dan juga bukan tekanan, iya, karena ada tekanan dari lingkungan ya. Jadi tekanan dari lingkungan itu dapat ngebuat pejabat itu ngerasa terpaksa untuk ngelakuin korupsi. Tekanan dari lingkungan ini apa? Misal lingkungannya klaster atas, semua jalan-jalan ke luar negeri. Ya balik lagi karena orangnya mungkin ngerasa harus ya, harus banget yang namanya punya uang banyak dan pekerjaan dia bisa dan mampu adanya korupsi, ya udah dia bisa deh korupsi. Jadi kayak gitu nih. Nah, itu faktor sosial dan juga budaya. Sebelumnya ada faktor psikologis dan sebelumnya juga ada faktor ekonomi. Nah, mengenai efek jerak dari hukum mati, terus kita bahas aja deh. Setuju nggak sih kalau ada hukumnya mati dari para koruptor? Itu kan ada pro kontra ya. Ada yang pro alias yang ngedukungnya itu kalau efek jerah itu hukuman mati itu dapat ngebuat pejabat lain ngerasa takut untuk ngelakuin korupsi. Ya iyalah. Jadi kalau dengan adanya hukuman mati ngerasa bahwa aduh efek jerah ini gitu kan. Yang berikutnya adalah
penghapusan koruptor. Jadi hukuman mati itu dapat menghapus koruptor dari masyarakat. Karena balik lagi ini argumen orang-orang yang pro ya. Kalau argumen orang-orang yang kontra itu kurangnya efek jera. Jadi hukuman mati itu nggak selalu efektif dalam mencegah korupsi ya, karena pejabat lain mungkin tidak takut dengan hukuman mati. Contoh di Arab Saudi, di Cina, tetap aja ada orang-orang yang korupsi, tetap aja ada yang ditembak mati karena memang dia korupsi. Itu tuh yang ketahuan ya. Yang berikutnya adalah kurangnya transparansi. Jadi ini argumen orang-orang yang kontra ya. Jadi hukuman mati itu kan dapat ngebuat proses pengadilan itu menjadi nggak transparan dan dapat menyembunyikan korupsi yang lebih besar. Jadi korupsi yang lebih besar itu biasanya kroco-kroco kalau ketangkap ya, kalau tidak diberikan keterangan yang lebih pasti begitu ya bisa aja dieksekusi mati, tapi gembongnya itu nggak ketangkap. Yang berikutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Aduh, kalau ini mah emang sih di mana-mana hukuman mati itu kan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia di berbagai macam negara dan juga tempat. Itu aja nih ya, yang pro kepada hukuman mati koruptor, yang kontra kepada yang hukuman mati koruptor. Kalau kalian tim yang mana? Tim yang setuju kalau koruptor itu dihukum mati, atau nggak setuju kalau koruptor itu dihukum mati? Coba kalian tulis komen di kolom komentar. Kira-kira pendapat kalian tuh seperti apa? Tapi kalau gue sih setuju aja deh ya dihukum mati, biar entahlah, biar ganggu aja nih hama ya. Nah, itu aja tema yang gue bahas tentang koruptor, tentang korupsi, dan kenapa ini semua bisa terjadi. Ada 3 faktor tadi yang udah gue bahas. Dan makasih banyak lo udah mendengarkan dan menyaksikan Pelita Hati 207. Pelita Hati 207 ya, bener gak sih kayak gitu? Akhir kata gue Pelita Hati 207 pamit undur diri, dan kita bertemu di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.